Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semua saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, dimanapun diri kalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami atas nama Mbah Macan Lorek Jombang sengaja mengundang diri kalian untuk mengikuti kegiatan kami Wejangan Jawa dan Baiatan Islam di setiap malam Jumat Legi. Monggo silahkan hadir ke tempat kami dengan alamat lengkap Dusun Sentanan, Desa Grogol, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Nomor telepon 085 78 42 932. Mari segera hadir. Dari inti Wejangan Jawa dan Baiatan Islam, diri kalian bersaksi kepada Zat Tuhan Yang Maha Esa, menyatakan zat wujud jati Zat Tuhan Yang Maha Esa yang benar-benar wujud nyata, hakul mubin, benar-benar nyata. Monggo silahkan hadir, karena bersaksi itu wajib agar diri kalian bermakrifat, mengenal zat Tuhan yang sebenar-benarnya. Karena wajib diri kalian bersaksi itu diwajibkan seumur hidup, bersaksi kepada zat Tuhanmu hanya satu kali untuk selama hidup. Sudah dikenal yang kau hadap, sudah dikenal yang kau sujudi, sudah dikenal yang kau tunjuk, pas tepat sasaran, dinul haq, sudah tidak melenceng lagi. Itulah titik terakhir panjenengan ke jalan yang lurus. Sekaligus kami arahkan mengetahui arah kembalinya ruh tempat abadi esok itu. Sudah mengetahui hakikatnya akhirat, tempat kembali panjenengan yang kekal abadi, yaitu alam semesta. Nah, monggo segera buktikan di malam Jumat Legi mendatang. Silahkan hadir. Kami nyatakan semuanya bisa, asalkan membawa keyakinan yang kuat, yang kokoh, yaitu iman yang hakul yakin. Itulah yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan berkah, bermanfaat bagi semua umat di seluruh dunia. Amin, amin, ya robbal alamin. Hitungan 10 itu kan hitungan yang paling tua. Hitungan 1 sampai 10. Hitungan 10 kan 0 dengan 1. Nah, siapa yang 0, siapa yang 1? Itu sudah gandeng. Adanya diri kula lan panjenengan ini sudah lengkap, kosong dengan 1. Siapa 1? Siapa kosong? Siapa ini yang masuk? Nah, inilah bak yang kosong ini. Ini butuh kegandeng. Yang 1 ini termasuk alif. Masuk hidup ini ke dalam diri semua manusia, pemirsa. Untuk mencari yang mau 10, sudah. Jangan dicari kemana-mana. Di mana-mana ya ada. Gusti alam nggak jauh dari diri panjenengan masing-masing. Sudah dingku oi jalane wong Jawa. Lihatan di sini aja. Jangan dilihat mana-mana. Dilihat di sini. Di Baitul Muharram. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para hamba dan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama semua saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, dimanapun diri kalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Diri kami mendapatkan amanah perintah dari sisinya dan Tuhan yang Maha Esa, diperintah disuruh menjabarkan tentang hari raya besar, pada khususnya di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah termasuk hitungan bulan yang terakhir sebelum umat Islam menjalankan hari raya Idul Adha, hari raya besar. Disunahkan berpuasa 2 hari, yaitu tanggal 8 dan tanggal 9. Tanggal 8 yaitu kalau di Islam namanya berpuasa, puasa tarwiyah namanya, tanggal 8. Tanggal 9 namanya berpuasa Arafah. Nah, ini kami jabarkan dalam hakikatnya berpuasa tarwiyah Arafah. Mari kita belajar ilmu Jawa dan ilmu Islam digandeng. Kami jabarkan semua antara Jawa dan Islam ini. Apa sih Jawa? Memang zat Allah itu sengaja mencipta sebuah nama, apapun itu ada isi kandungannya makna. Seperti Jawa dan Islam, kami jabarkan di antara nama 2 ini. Apa sih Jawa, apa sih Islam? Kami jabarkan satu persatu. Jawa atau Jawa, yang dimaksud Jawa, Jawa. Jadi kalian disuruh mengerti Jawa. Jawa, kalau orang Jawa itu bilang mengerti yo. Belajar loh supaya mengerti, supaya Jawa. Jawa dengan orang lain, Jawa dengan saudaranya, Jawa dengan temannya, ya sama dengan mengerti dengan saudaranya, mengerti dengan orang lain, mengerti dengan temannya. Jadi intinya Jawa ini untuk meraih ilmu, mencarinya ilmu. Hidup ini jika gak dilengkapi ilmu kan ngawur. Agar mengerti berilmu ini, diperintah untuk belajar adanya Jawa ini, kata Jawa. Agar mengerti panjenengan ada namanya Jawa. Nah, orang Jawa, nenek moyang kita sebelum Islam lahir sudah berpegang teguh Alkitab Jawa kuno itu. Kan ada ajaran Hono Caroko itu, Joto Solo, Podo Jaya, Mogo Botoma itu sudah menjabarkan luas. Ya ada sholatnya sama saja, tapi bukan sholat. Kalau Jawa itu namanya sembahyang. Ada kata sholat itu dari Islam kan, Arab, kata Arab.
Nah, Islam kami jabarkan sejatinya Islam. Islam adalah selamat, suci. Islam selamat. Jadi diri kula panjenengan jika ingin selamat ya harus suci lah. Sesuai dengan di Al-Quranul Karim, dengan di sifatnya itu. Al-Qudus salam. Ya kan? Jika diri kula panjenengan ingin salam, ya harus kudus, suci. Ada tatan syariat Islam itu. Jika diri kula panjenengan melangkah masuk ke masjid, kan harus suci, harus wudhu, tatanan itu harus mengerti lah. Itu kan belajar hasil Jawa itu tadi. Nah, sudah jelas di bahasa Jawa sudah mengajarkan tatanan lengkap. Ada sopan santun, unggah ungguh, andap ansor. Itu kan lengkap itu. Agar tidak ngawur, ada sopan santun, unggah ungguh, andap ansor. Nah, mari didalami, belajar sebelum diri kita melangkah menemui hari raya besar. Ada berpuasa tarwiyah itu dan berpuasa Arafah. Nah, kami perkenalan satu persatu dari angka terlebih dahulu. Disebut bulan yang terakhir, bulan Dzulhijjah. Aslinya Dzulhijjah itu tanggalnya yang terakhir, tanggal hitungan tua, yaitu hitungan 10. Kalau dihitung mulai 1 sampai 10 itu hitungan yang paling tua. Nah, Dzulhijjah adalah di bulan terakhir, hitungan 1 sampai 12, termasuk 12 bulan 1 tahun. Nah, ini kami jabarkan nanti hitungan 1 sampai 12 dengan kami lengkapi mengenal aksara Jawa. Agar mengerti diri kula panjenengan mengenal aksara Jawa. Aksara Jawa mengandung arti dan makna yang sangat bobot. Aksara Jawa 20 aksara sama dengan 20 huruf, 20 unen kalau di Jawa namanya 20 unen, 20 uni. Nanti 20 uni ini dibagi 4 golongan yang berbunyi pertama Hono Coroko, kedua nih Joto Sawolo, ketiga nih Odo Joyonyo, keempat nih Mogo Botomo. Nah, nanti empat-empatnya tersebut kami jabarkan semua agar mengerti arah tujuan aksara Jawa ini 1 sampai 12. Mulai hitungan 1, 2, 3, siji, loro, telu. Maksudnya apa? Diri kita ini terbentuk wujudnya manusia. Seluruh tubuh kujur ini terbagi 3 golongan. Ini semuanya ada baitnya. Kalau di Islam namanya bait, rumah. Satu bait ini satu persatu ada ruhnya. Tapi fungsinya masing-masing nggak sama di antara 3 bait. Pertama, bait muqaddas. Memang sengaja Tuhan itu menaruh ruhnya di bait yang bawah terlebih dahulu,
yang namanya sikil ini, kaki, ini diperintah untuk berjalan, melangkah sedikit demi sedikit, yang namanya bait muqaddas, bertempat di muka bumi ini, tanah, diperintah melangkah, diperintah belajar lah. Ada toreko itu, belajar supaya mengerti. Nah, setelah itu melangkah, panjang menemui ke atas di sini. Nah, ini bait yang namanya Baitul Makmur. Baitul Makmur itu termasuk baitul yang teramai. Karena apa kok disebut teramai? Nah, di sini bait tempatnya kolbu-kolbu seduluran papat. Jadi kulan panjangan dikasih akal pikiran di sini. Nah, nggak cukup di sini bait. Ini kan akal pikiran, tempatnya nafsu seduluran papat itu. Nggak cukup di situ panjenengan. Setelah 4 itu harus berani masuk ke awak tubuh ini. Ini mengenal pancar, masuk ke Baitul Rahim, Baitul Muharram, mengenal batin diri kulolan panjenengan, mengenal diri, mengenal ruh. Inilah mengenal jati diri pancar. Nah, inilah tiga-tiganya ini atunggal. Yang 3 tadi kali bait yang 3 ini atunggal. Siji, loro, telu ini atunggal dadi siji. Ini yang menghidupi zat Tuhan yang Maha Esa, atunggal itu. Nah, akhirnya panjenengan sudah mengenal seduluran papat 5 pancar. Akhirnya melangkah masuk di dalam diri, panjenengan menemui angka 6 di sini, masuk ke dalam diri. Masuk di dalam diri, panjenengan menemui angka 6. Sudah mengerti hidup ini di alam muka bumi diperintah oleh Tuhan untuk sesembah. Menemui angka 6, panjenengan itu diperintah manembah 6 itu. Sesembah itu manembah. Nah, manembah harus panjenengan harus mengerti yang disembah sih, manembah. Agar diri kulon panjang ingin mati, ya harus belajar terus. Adanya syariat atau rekoh itu melangkah ke hakikat. Hakikat menuju makrifat. Setelah panjenengan menambah, sudah yakin, hakul yakin bahwa zat Allah itu berwujud. Sudah panjenengan nyatakan. Nah, itulah diri kulon banyak mendapatkan pitulungan, melangkah ke nomor 7. Diri kulon banyak mendapatkan pitulungan dari zat Tuhan yang Maha Esa. Itu pitulungan. Akhirnya panjenengan asalnya nggak bisa, terus kasih bisa asalnya nggak punya, dikasih punya siapa yang memberinya bisa dan punya itu. Jika nggak ada Tuhan yang Maha Esa, harus yakin di situ. Ya ada Tuhan yang Maha Esa lah yang memberi bisa mengerti dan memberi punya itu. Ya punya apa saja, mengerti apa saja itu hasil kehendak Tuhan semua itu, bukan dari siapa-siapa, ya dari hasil kehendak Tuhan, pitulungan dari Tuhan. Setelah diri kulon panjenengan dapatkan pitulungan, asal mula nggak mengerti, lalu mengerti.
asal mula nggak punya, akhirnya punya. Maksudnya asal mula nggak mengerti terus punya itu panjenengan mengerti, mempunyai ilmu di situ. Terus akhirnya diri kula panjenengan melangkah, dimanfaatkan ilmu itu, sudah punya, sudah mengerti, dimanfaatkan, melangkah ke hitungan yang selanjutnya, yaitu hitungan 8. Nah, 8 itu yang dimaksud 8 panjang melangkah, dikasih wah 8 itu akhirnya berhasil kan diri kalian banyak. Setelah dikasih uang berbuah, berarti diri kalian banyak dengan kasih uang berbuah, hasil melangkah, terbayar kerja keras tadi, entah tolakul ilmu, entah mencari nafkah, meraih di dunia ini. Diri kula banyak jika ingin melangkah hadapan zat Allah, ya harus menemui angka songo. Songo itu harus mengosongkan, mengenulkan. Jika diri kula banyak ingin mengetahui yang 10, berarti diri kula banyak ingin mengetahui yang moho 10. Hitungan 10 itu kan hitungan yang paling tua, hitungan 1 sampai 10. Hitungan 10 kan 0 dengan 1. Nah, siapa yang 0, siapa yang 1, itu sudah gandeng. Adanya diri kula panjenengan ini sudah lengkap, 0 dengan 1. Siapa 1? Siapa 0? Siapa ini yang masuk? Nah, inilah bak yang kosong ini. Ini butuh kegandeng. Yang 1 ini termasuk alif, masuk hidup ini ke dalam diri semua manusia pemirsa, agar paham banyak hitungan 10 lagi kan untuk mencari yang moho 10. Sudah, jangan dicari kemana-mana, di mana-mana ya ada. Terutama diri kula banyak harus mencarinya di diri sendiri. Gusti alam gak jauh dari diri panjenengan masing-masing. Sudah dingku oi jalane wong Jawa. Sudah lihatan di sini aja, jangan dilihat mana-mana, dilihat di sini, di Baitul Muharram, di rahim di sini, agar mengerti Ka'bah, rumah Allah di sini. Nah, setelah diri kulangan mengenali hitungan yang tua, yang mau 10, kenalilah melangkah hitungan 11. Apa sih 11? Diri kulangan sudah mengenal yang mau 10, ya sama dengan mengenal yang mau 11 itu. 11 simbolas asing dengan diri kita ini. Terus terakhir hitungan 12. Wis weruh sing 12. Wis weruh sing 12. Siapa? Tiada lagi. Ya, ya Tuhan Yang Maha Esa. Simbolas asing dengan diri kita. 12. Wis weruh sing 12. Itu intinya. Nah, lalu sebelum diri kula panjenengan menemui hari raya besar, seluruh umat Islam kan disunahkan berpuasa 2 hari. Yang pertama tanggal 8 atau 8. Diri kula panjenengan diperintah melaksanakan puasa, yaitu tarwiyah. Akan mengerti apa sih tarwiyah. Jika diri kula panjenengan sudah mendalami ilmu rasa,
ilmu hakikat, sudah menjalani perjalanan rohani. Diri kelompoknya harus diam diri, belajar ilmu rasa. Neng adalah disuruh diam meneng. Ning yang bening, hilangkan semua apa yang dipikirkan, hilangkan semua, dibuang, dihilangkan semua. Ning yang diingat apa saja itu semua dihilangkan sampai bening. Jika sudah hening, akhirnya diri kulapanya tunung. Itu intinya. Mari belajar, diawali zikir. Misalnya diri kulapanya sudah mengenal zikir siri, ya lakukan zikir. Ini kan termasuk perjalanan. Tapi ya itu dengan nung. Termasuk perjalanan diri kulon banyak toreko. Perjalanan naik ke atas ke langitnya Allah Ta'ala. Langit menuju ke langit tapi itu ke Sidratul Muntaha. Naik sampai terakhir ke atas langit 7. Itu intinya terwiyah. Agar mengerti panjenengan melangkah puasa keduanya tanggal songo diri kula panjenengan disuruh muasongo. Kalau pikiran tadi disuruh muasongkan. Jika diri kula panjenengan ingin menemui zat Tuhan, dikosong semua. Ya. Semua diletakkan. Merasa diri kita ini punya, diletakkan semua, nggak dibawa. Merasa diri kita bisa, nggak dibawa, nggak bawa apa-apa ke zat Tuhan itu. Kosong dulu. Ditaruh semua. Nggak dibawa ke langitnya ini. Padang Arafah, ditinggal semua, harus padang, kosong dulu, kudus, padang Arafah. Apa itu Pak? Roh ini padang, suci kudus sakti. Arafah, roh ini padang, menuju Arafah, harus padang. Agar diri panjangan rakas ditemui ilayah Rabbi. Itu intinya. Neng ditemui yang nomor 10. Diri panjangan ditemui yang nomor 10. Termasuk dikorbankan semua, diletakkan, gak usah dibawa, dimatiin, seperti kata Abraham menyembelih Ismail alaihissalam itu, dikorbankan, gak berhuruf, gak bersuara. Itu sebuah nama, disembelih semua, ditinggalkan Ismail adalah asmo, masih makhluk, sebuah nama yang kau sebut itu ditinggalkan. Gak butuh aku, termasuk ditolak kita Tuhan. Diri korban gak butuh, turun lagi. Jika diri korban naik gak sampai, naik turun di kurang panas. Diri korban harus bersih, kudus, ruh ini harus suci. Nah, itulah yang namanya puasa Tarwiyah dan Arafah. Nah, ini nanti kami dapatkan Aksara Jawa, Hono Caraka terutama. Ada 20
uni, unen 20 huruf yang berbunyi Hono Coroko, Toto Sawolo, Podo Jayanya, Modgo Podomo. Nah, ini satu persatu itu ada isi kandungannya mana. Hono Coroko 20 unen ini terbagi 4 golongan. Pertama kami jabarkan Hono Coroko. Hono hananing urip. Adanya kehidupan. Kehidupan yang di dalam diri ini. Diri kita itu katanya hidup. Kan ada yang menghidupi. Yang menghidupi Tuhan Yang Maha Esa. Nah, setelah tembung aksara Hono, ada tembung aksara Coroko setelah Hono. Supaya mengerti, bulan yang dikasih akal pikiran ini. Coroko. Dikai tata cara. Akhirnya bisa bergerak, hidup ini bisa obat, bisa ngomong, bisa mendengar, bisa melihat, bisa mengambil, dikasih akal, pikiran, dan segala-galanya ini bisa obat. Hidup ini urip. Sudah dikasih akal, pikiran. Akhirnya menemui Toto Sawolo. Akhirnya diri kami diutus melangkah, dikasih bait 3 tadi. Badan seluruh tubuh bujur ini dikasih bait 3. Pertama, kaki diutus berjalan. Toto Sawolo yang mengutus, yang mengukuoso, diutus belajar supaya mengerti, diutus melangkah, terus menemui Podo Jayanya. Diri kulan memanfaatkan ilmunya, melangkah mencari nafkah untuk meraih kesuksesan di alam muka bumi ini. Setelah meraih kesuksesan di alam muka bumi ini, akhirnya hasil jerpayah kerja keras tadi, entah mencari nafkah, mencari ilmu, meraih kesuksesan di alam muka bumi ini. Akhirnya diriku lalu dengan hasil jerpayah kerja keras tadi untuk kejayaan di muka bumi ini, untuk meraih kesuksesan dunia, bermewah-mewah, megah, terserah, nggak membatasi. Ya Tuhan, itu terserah diri kalian. Dunia seisinya dipasrahkan semua manusia. Memang yang wajib dipasrah itu hanya manusia. Diperintah Khalifatul Bil di muka bumi untuk mengaturnya dunia seisinya hanya manusia. Setelah berbondong-bondong meraih kejayaan dunia, mari saling damai dan rukun. Terutama jangan dibuat bersaing, jangan dibuat orang, jangan dibuat oncor-oncoran. Tak usah, tak perlu itu. Mari saling damai dan rukun, saling menghargai yang lain. Ayolah, semua dihargai. Walaupun toh miskin, walaupun toh bodoh, mari dihargailah. Jika diriku lemah dikasih kaya, jika diriku lemahnya dikasih mengerti, saling dihargai. Dua-duanya ini antara miskin dan bodoh. Karena apa? Dua-duanya itu termasuk bibit.
Asal mula orang kaya dari mana? Bibitnya. Asal mula orang mengerti akhirnya pintar dari mana? Dua-duanya itu ayo dihargai. Orang kaya asal mula ya dari miskin dulu. Ya itulah dihargai. Orang miskin lah ayo dihargai bersama. Itulah bibit kita. Akhirnya menjadi punya. Itu intinya. Terus diri kita ini dikasih pintar, mengerti atau pandai. Asal mula dari mana bibitnya? Asal mula dari bodoh ini. Ya kan? Asal mula dari bodoh diri kita dikasih mengerti, bisa pintar. Dan marilah dihargai orang bodoh. Ini bibit kita. Ayo dirangkul, diajari sedikit demi sedikit, diamali ilmu sedikit demi, jangan gontok-gontokan, bersaingan. Sadarlah zaman akhir ini, sebelum panjenengan melangkah ke titik akhir bodohmu itu, ya semua akhirnya masuk ke bodohmu. Setelah diriku jaya di dunia, setelah diriku sukses di dunia, gak ada apa-apanya. Mulia dunia, jaya dunia. Sedilpun. Semua akhirnya menjadi bodoh. Diri kita semua ini, diri kami ini juga akhirnya menjadi bodoh. Setelah podo joyo nih engkel-engkelan, podo akeh duite, podo kaya nih, engkel-engkelan, royoan dunya, royoan pintar, letakkan gak kenal penginanmu nek si engkel-engkelan. Ingatlah mati kene aksara Jawa moga botongan podo jadi batangi, maksudnya moga botongi podo jadi batangi. Pemirsa kulon panjang ini podo jadi batangi akhir di akhiri urip dunia ini, di akhiri hayat hidup di alam semua menjadi batang, moga botongan semua menjadi bangkai. Itulah akhirnya diri manusia itu. Jika tidak mengenal nggak apa-apa, biarpun jadi badan jasad zahir ini, biarpun yang penting roh ini selamat. Asal ayo kembali ke asal, sudah tahu siap mati kapanpun, biarpun jasad zahir ini menjadi badan, dikubur, dihimpit bumi, biarpun itu kan jasad zahir ini, biarpun jasad yang dikubur, jasad kasar badan wajar sudah lepas, tidak ada hubungan lagi, cumplung, sudah berpisah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un ya kembali. Nasir 4 ini semua kembali. Banyak yang tahu masalah jasad zahir ini. Yang satu ini sudah tahu kan penjenengan? Sudah diketahui sebelum mati. Alam suci sudah di depan kita. Jika diri ulama sudah titik akhir, sama dengan diri ulama sudah mengerti tanah suci yang sebenarnya, sudah mengerti Ka'bah yang sebenarnya. Itulah rumah Allah yang sebenarnya, yang di luar diri. Hanya diri kalau dengan sudah mendalami ilmu rasa, ilmu hakikat,
masuk di dalam rahim ini ada jagat cilik pemirsa. Itu di dalam rahim ini. Di sini ada alam. Jagat cilik, jagat kecil. Kehidupannya dari luar diri asal mula. Harus sadar. Yang kau hirup, kau tiup. Harus mengerti alam akhir sudah diketahui sebelum mati. Jika teman ingin mengenal monggo secara adil ke tempat kami, silakan di malam Jumat Legi mendatang. Silakan hadir ke tempat kami. Kami siap mengantar diri kalian semua sampai titik akhir Qatimul Haq. Kata makrifat itu mengenal zat Tuhan. Maka dari itu yang dinamanya haji, tidak haji, yaitulah yang sebenarnya haji. Sudah mengetahui yang kau yakini, sudah mengetahui yang kau hadap, sudah mengetahui yang kau tunjuk tiap hari. Sudah tahu itulah haji. Sudah mengetahui yang paling hak, ya paling haji. Tidak ada yang paling hak, paling haji kecuali ada Tuhan yang Maha Esa. Itulah haji. Sudah mengetahui tanah suci yang sebenarnya. Sudah mengetahui yang sebenarnya Ka'bah. Itulah kajian kami, mudah-mudahan membawa berkah dan bermanfaat bagi semua umat manusia di seluruh dunia. Akhir salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.